Selamat datang, selamat bertemu kembali bersama saya Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi. Kali ini kita akan membahas bahan kajian tentang auditing atas siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran, apa yang dimaksud dengan siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran terdiri dari aktivitas pemerolehan barang atau jasa dan pembayarannya. Biasanya, siklus ini terdiri atas transaksi pembelian barang atau jasa untuk keperluan manufaktur atau dagang, juga transaksi pengeluaran kas terkait dengan pembelian, transaksi retur dan penyesuaian penjualan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks akun, transaksi-transaksi tersebut dapat kita lihat terkumpul dalam akun hutang usaha. Nah, kemudian sebelum kita melakukan audit, kita harus mengetahui apa tujuan audit dari siklus pengeluaran. Pertama, tujuan audit terkait transaksi. Kita melihatnya dari asersi keterjadian. Dalam asersi keterjadian, tujuan audit adalah transaksi pembelian di catatan akuntansi menunjukkan pembelian barang atau jasa yang sebenarnya diterima pada periode audit. Kemudian yang kedua, transaksi pengeluaran kas di catatan akuntansi menunjukkan kas sebenarnya dibayarkan pada periode audit. Kemudian, retur dan penyesuaian pembelian yang dicatat di catatan akuntansi menunjukkan retur dan penyesuaian pembelian maksudnya yang sebenarnya terjadi pada periode audit. Nah, terkait dengan asersi kelengkapan, tujuan auditnya adalah seluruh pembelian, pengeluaran kas dan retur serta penyesuaian pembelian yang sah dan terjadi selama periode audit telah dicatat ke catatan akuntansi. Kemudian asersi akurasi, seluruh pembelian, pengeluaran kas serta retur dan penyesuaian pembelian telah dinilai secara akurat sesuai dengan SAK dan telah dijurnal, diiktisarkan dan diposting dengan benar ke catatan akuntansi. Nah, asersi pisah batas tujuan auditnya seluruh transaksi pembelian, pengeluaran kas, retur dan penyesuaian pembelian telah dicatat pada periode akuntansi yang tepat. Nah, untuk asersi klasifikasi, tujuan auditnya, seluruh transaksi pembelian, pengeluaran kas, retur dan penyesuaian pembelian telah diklasifikasi pada akun yang tepat. Nah, kemudian terkait saldo, ada 4 asersi yang akan kita lihat tujuannya. Pertama, tujuan terkait asersi keberadaan, yaitu saldo hutang usaha merupakan jumlah yang sebenarnya terhutang kepada pemasok pada periode audit. Tujuan audit terkait asersi kelengkapan, saldo hutang usaha pada tanggal neraca sudah termasuk seluruh pembayaran yang harus dibayarkan kepada pemasok. Asersi kewajiban, saldo hutang usaha merupakan keharusan atau kewajiban entitas pada tanggal neraca. Kemudian, terkait dengan asersi penilaian dan alokasi, hutang usaha telah dinilai dan disajikan secara tepat sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, tujuan audit terkait pengungkapan ini ada 4, yaitu peristiwa dan transaksi pembelian yang telah diungkapkan telah terjadi dan terkait dengan entitas. Seluruh peristiwa dan transaksi siklus pembelian sudah lengkap diungkapkan di laporan keuangan. Yang ketiga, informasi siklus pembelian telah disajikan dan seluruh pengungkapan sudah diuraikan secara jelas. Dan tujuan audit terkait pengungkapan yang terakhir adalah informasi siklus pembelian telah diungkapkan secara akurat dan jumlah yang tepat. Jadi, auditor sebenarnya melakukan audit untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, dalam audit yang pertama, kita harus pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Ini sangat penting. Pemahaman auditor akan memudahkan untuk mengarahkan risiko salah saji material dalam siklus pengeluaran. Nah, bagaimana pemahaman diperoleh? Pemahaman diperoleh melalui pengalaman audit sebelumnya atau dengan memperoleh informasi dari asosiasi dagang atau publikasi-publikasi terkait industri klien. Nah, setiap industri tentunya memiliki karakteristik lingkungan bisnis yang berbeda, sehingga auditor tidak bisa menggunakan pemahaman atas entitas dalam industri ke klien yang beroperasi dalam industri yang berbeda.
Misalnya, entitas yang beroperasi dalam pembuatan mesin dan peralatan, pengeluaran terbanyak adalah untuk membeli bahan baku. Pembelian merupakan proses bisnis inti yang berpengaruh terhadap margin bruto. Hasil pemahaman auditor menunjukkan bahwa pada industri tersebut, contohnya ya, pada umumnya siklus operasi neto 97 hari, hari perputaran hutang dalam hutang usaha 33 hari, rasio lancar 1,7, rasio cepat 0,7. Jadi dengan membandingkan, dengan memahami entitas dan lingkungannya, kita bisa menilai entitas terkait dengan operasinya dibandingkan dengan entitas-entitas lain dalam industri yang sama. Sehingga kita bisa menilai apakah salah sajinya terletak di mana. Nah, kemudian berikutnya adalah menilai risiko bawaan dalam siklus pengeluaran. Dalam menilai ini, auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi asersi laporan keuangan, faktor pervasif ya, secara keseluruhan. Misalnya, tekanan untuk mengurangi biaya agar laba tercapai, tekanan untuk menurunkan saldo hutang dalam rangka meningkatkan rasio modal kerja, dan pemasok bisa saja terlambat mengirim faktur sehingga ada masalah dalam pisah batas, cut off dalam mencatat hutang usaha. Nah, faktor-faktor ini akan membawa risiko lebih besar untuk menurunkan saldo, understatement daripada meningkatkan saldo atau overstatement untuk pengeluaran dan hutang usaha. Jadi siklus pengeluaran itu lebih sering digunakan oleh klien untuk melakukan penurunan saldo atau understatement. Nah, banyak juga faktor-faktor lain yang terkait industri atau ketersediaan dan volatilitas harga bahan baku yang perlu dipertimbangkan oleh auditor. Nah, kemudian risiko kecurangan apa yang biasa terjadi dalam siklus pengeluaran yang harus dipertimbangkan auditor? Misalnya, pengeluaran kas dilakukan tanpa otorisasi, pencurian sediaan, pembelian kepada vendor yang memberikan bonus atau kickback sehingga tidak memperhatikan harga dan kualitas barang. Ini biasanya risiko-risiko kecurangan yang biasa terjadi dalam siklus pengeluaran. Nah, berikutnya setelah kita pertimbangkan itu, kita akan melakukan prosedur analitikal. Yang umum digunakan adalah hari perputaran hutang dagang, kemudian rasio cost of goods sold atau cost dari barang terjual terhadap hutang dagang, hutang sebagai persentase atas aset total, kemudian rasio lancar, rasio cepat. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk dalam pengujian pengendalian transaksi pembelian. Nah, biasanya pengujian pengendalian ini adalah untuk menguji pengendalian klien sehingga kita bisa menetapkan risiko pengendalian yang sebenarnya. Biasanya pengendalian internal kuncinya, misalnya terdapat pembatasan akses terhadap arsip induk sediaan. Ya, pengujian pengendaliannya periksa apakah terdapat pembatasan akses terhadap arsip induk sediaan. Kemudian, permintaan pembelian dilakukan oleh pemegang kartu sediaan atau yang diberikan akses kepada arsip induk sediaan. Nah, auditor lakukan pengamatan terhadap pelaksanaan permintaan pembelian. Kemudian fungsi penerimaan barang menghitung barang yang diterima dan memeriksa kualitas barang sebelum membuat bukti penerimaan barang. Nah, apa yang dilakukan pengujiannya? Periksa dokumen order pembelian di fungsi penerimaan, apakah jumlah dan kualitas barang dikosongkan. Ini blank copy, supaya benar-benar dihitung. Nah, kemudian pengendalian internal kuncinya lah berikutnya atau atribut pengendalian, ada rotasi secara periodik di fungsi pembelian untuk menghindari terjadinya kickback. Jadi rotasi itu supaya jangan terjadi kickback. Periksa apakah terhadap prosedur rotasi pegawai secara periodik dan pernyataan integritas di fungsi pembelian. Nah, berikutnya permintaan pembelian, order pembelian dan laporan penerimaan serta faktur pemasok telah dilampirkan untuk pembayaran kepada pemasok. Apa yang akan dilakukan auditor dalam pengujian pengendalian? Periksa keberadaan setiap dokumen pada setiap voucher atau bukti pengeluaran kas. Kemudian pembelian telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Periksa apakah terdapat otorisasi pada setiap dokumen.
Kemudian dokumen dibatalkan atau canceled untuk mencegah pembayaran ganda. Periksa apakah dokumen faktur yang sudah dibayar telah dibatalkan atau dicap lunas. Kemudian, faktur pemasok telah diverifikasi terhadap laporan penerimaan, order pembelian, dan permintaan pembelian, maka auditor melakukan pengujian dengan cara memeriksa apakah telah dilakukan verifikasi internal atas kesesuaian dokumen perhitungan dan jumlah-jumlah lainnya. Kemudian pengendalian internal kunci berikutnya, seluruh dokumen memiliki nomor urut tercetak dan dipertanggungjawabkan. Periksa urutan dan order penjualan, laporan penerimaan barang, dan voucher atas bukti pengeluaran kas. Kemudian total saldo setiap kartu pemasok sama dengan akun pengendali hutang usaha di buku besar. Periksa apakah dilakukan rekonsiliasi antara kartu pemasok dan akun hutang usaha. Kemudian berikutnya klasifikasi akun telah diverifikasi secara internal. Auditor memeriksa apakah dilakukan verifikasi secara internal atas pemostingan akun-akun. Nah, terhadap pengeluaran kas, pengujian pengendalian yang dilakukan pertama adalah terhadap pengendalian internal kunci, terdapat pemisahan tugas, maka lakukan pengamatan. Ya. Kemudian dokumen pendukung diperiksa. Sebelum cek atau bukti pengeluaran kas ditandatangani, ini juga melakukan pengamatan atas aktivitas penandatanganan cek atau pengeluaran kas. Kemudian persetujuan atau otorisasi. Ini juga periksa apakah ada indikasi persetujuan otorisasi pada saat cek ditandatangani. Kemudian bongkol cek diisi sesuai dengan cek serta terdapat pertanggungjawaban setiap nomor cek. Periksa apakah bongkol cek diisi dan setiap pengeluaran cek dipertanggungjawabkan. Rekonsiliasi bank dilakukan setiap bulan oleh personil yang tidak terlibat atas pengeluaran kas dan penyimpanan aset. Periksa laporan rekonsiliasi bank dan lakukan pengamatan pelaksanaan rekonsiliasi bank. Kemudian voucher atau dokumen pembelian yang sudah dibayarkan segera dibatalkan ketika pembayaran dilakukan. Lakukan inspeksi atas dokumen-dokumen yang sudah dibayarkan apakah sudah ada cap pembatalan atau cap lunas dan lakukan pengamatan terhadap aktivitas pembayaran kas. Kemudian klasifikasi akun telah diverifikasi secara independen, periksa apakah dilakukan verifikasi. Kemudian pencatatan atas transaksi pengeluaran kas dilakukan segera setelah cek ditandatangani. Ini juga periksa manual prosedur pencatatan pengeluaran kas dan periksa apakah terdapat cek yang belum dicatat. Demikianlah siklus auditing atas siklus pengeluaran sampai dengan pengujian pengendalian. Mudah-mudahan ini dapat menambah hasanah kita tentang bagaimana pengujian dilakukan sampai dengan pengujian pengendalian dalam siklus pengeluaran. Terima kasih.